Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 20. Teksnya ayat 17 sampai 35. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 23. Orang Israel langsung menyiapkan untuk perang dan bertanya kepada Tuhan pada saat pertama dan kedua kali sebelum perang. Tetapi mereka terpukul kalah sekalipun Tuhan menjawab. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai 35. Mereka bertanya lagi, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Dan Tuhan menjawab, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kesimpulannya, selanjutnya mengambil keputusan perang dengan Bani Benyamin, mereka langsung menyiapkan untuk perang. Ketika persiapannya selesai, orang Israel baru mencari Allah. Pada saat mereka bertanya pertama dan kedua kali, mereka terpukul kalah dalam perang, walaupun Tuhan menjawab kepada mereka. Setelah dua kali kalah, baru mereka bertanya, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami kita itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Ketika mereka baru sadar bahwa Bani Benyamin adalah saudara mereka, dan mereka baru bertanya harus berperang atau harus berhenti. Sebenarnya mereka harus bertanya tentang ini lebih dulu, namun mereka baru sadar. Ketika Tuhan menjawab, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kemudian Bani Benyamin kalah dalam perang pada hari ketiga. Karena hari itu Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah. Ajaran tentang Allah. Pertama, ketika orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Mereka sudah mengambil keputusannya berperang, namun hanya siapanya lebih dahulu majunya. Dan Tuhan menjawabnya, suku Yehuda lah lebih dahulu. Hanya tanya jawabnya demikian itu. Kedua, pada saat orang Israel bertanya kepada Tuhan sambil menangis sebab terpukul kalah pertama kali, Tuhan menjawab lagi, majulah melawan mereka. Itu pun bukan katakan saya sudah akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhannya. Hanya masih tetap mereka tidak sadar, hanya majulah, cobalah. Begitulah. Dan ketiga, setelah dua kali terpukul kalah, orang Israel bertanya lagi kepada Tuhan. Pada waktu itu, mereka tanyanya, ya saudaranya mereka harus melawan atau berhenti. Ya, baru mereka bertanya tentang itu. Dan ia menjawabnya, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sebenarnya pada waktu mereka bertanya, Tuhan terus menjawab. Namun Tuhan izinkan akan menjadi pemenang itu hanya ketiga kali sajanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, sebelum berperang dengan Bani Benyamin, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Itu mereka berpikir, ya harus berperang dan kita pasti akan menang, dan hanya siapanya maju terdahulunya. Kedua, setelah terpukul kalah sekali, mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Mereka juga masih berpikirnya lebih fokuskan berperang. Namun baru sadarnya tentang, ya Bani Benyaminnya saudara kami. Dan ketiga, setelah terpukul kalah kedua kali, orang Israel baru bertanya demikian, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Ya, pada waktu itu baru mereka bertanya kepada Tuhan, ya kita harus berperang atau tidak? Sebenarnya harus bertanya kepada Tuhan, ini yang pertama. Namun mereka setelah dua kali kalah dulu, baru tanya. Inilah persoalan di dalam perang ini. Aplikasinya. Pertama, jangan bertanya kepada Tuhan setelah mengambil keputusan dengan pandangannya sendiri.
Ya, mereka berpikir, ya kita bertanya kepada Tuhan. Namun itu bukan bertanya, mengambil keputusannya sudah berperang. Namun hanya tanyanya, susunannya lebih baik di mana ya? Ya, itu bukan. Kita harus bertanya sebelum mengambil keputusan. Kedua, ingatlah, siapapun yang kita melawan atau membenci itu adalah saudara di dalam Tuhan. Pada waktu itu merekanya, ya memang Bani Benyaminnya sudah termasuknya orang Israel. Namun zaman ini, di dalam kayu salib Yesus Kristus, di dalam darah Yesus Kristus, semua orangnya sudah menjadi saudara. Kita harus mengasihinya semua orang itu, sehingga siapapun yang kita melawan atau membenci itu, dia pun juga saudara di dalam Tuhan. Harus ingat. Ketiga, secepatnya sadar aja dan bertanya kepada Tuhan sejak awal sebelum mengambil keputusan tentang semua persoalan. Akhirnya praktek. Hari ini juga tetap bertanya kepada Tuhan tentang kehendaknya sebelum mengambil keputusan dan sebelum berjalan. Ya, kita semua orang percaya dan hamba Tuhan harus bertanya dulu. Janganlah mengambil keputusan dengan menurut pandangannya sendiri. Kalau begitu, kita sendirinya sebagai raja, bukan Tuhannya raja. Namun kita harus mengutamakan Tuhan, ialah raja kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.